Gibas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Gibas Resort Kota Cimahi melakukan audiensi kepada DPRD Kota Cimahi pada Rabu 23 Maret 2022. Dalam audiensi tersebut, Gibas diterima Ketua Komisi 1 dan anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi 2 yang juga dihadiri perwakilan dari DPM TSP dan DPKAD Kota Cimahi. Dalam audiensi tersebut, Gibas menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan perizinan pasar modern, tower, dan pengelolaan aset daerah yang dinilai terindikasi adanya penyimpangan dan terkesan terjadi pembiaran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi Hendra Saputra mengapresiasi apa yang dilakukan Gibas karena dalam hal kemajuan sebuah kota diperlukan saran dan kritik juga aduan dari masyarakat. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing, menyampaikan perda terkait perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern sampai saat ini masih berlaku yang di dalamnya diatur berbagai hal yang diantaranya terkait jumlah dan zonasi pasar modern atau supermarket. Kami dari seluruh jajaran Gibas Kota Cimahi menyikapi beberapa hal, di antaranya yakni masalah aset, yang kedua masalah perizinan. Kami sampaikan dulu masalah perizinan. Kita ambil contoh tentang kalau istilah di Perda itu toko serba mewah, Bang Robin. Toko serba mewah itu adalah kayak Indomaret, Alfamaret, dan sebagainya. Saya atau kami sudah mendata semua tos serba mewah yang ada di 3 kecamatan, di 15 kelurahan. Dan kami juga menemukan atau banyak temuan tentang tos serba mewah tersebut. Mohon disimak, apalagi sama dari Dinas Perizinan. Itu banyak yang tidak sesuai Perda, Bang Robin, Pak Ketua Komisi. Mulai dari jarak di Perda itu kurang lebih 100 meter. Jauhnya dari pasar tradisional juga ada jarak. Dari mukanya juga ada ketentuan. Ya kan? Tapi saya melihat sampai ada Indomaret, Alfamaret yang sampai jam 12 malam. Ada yang 24 jam. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan tadi. Pertama, kita berbicara tentang perda perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Yang memang itu perda itu masih berlaku. Jadi kalau kita berbicara tentang perda tersebut, semuanya sudah diatur jelas. Keberadaan daripada toko modern ini merupakan ya seperti inilah minimarket, Alfa dan segala macam begitu. Itu memang ada pengaturan terkait dengan kuota, jumlah, dan terkait dengan zonasi. Persis seperti yang disampaikan Pak Sekretaris tadi. Ternyata waktu tahun 2019 ke bawah, itu yang namanya pusat perbelanjaan, toko modern itu, yang memiliki izin itu di bawah 50%, sekitar 30%. Benar. Itu yang terjadi di Kota Cimahi. Namun persoalannya, kenapa posisi-posisi daripada toko modern ini tetap berdiri gitu kan, dan tidak ada tindakan yang bisa dilakukan. Ya memang waktu tahun-tahun sebelumnya itu Kang Hendra, persoalannya memang ada yang menyatakan bahwa karena keberadaan mereka itu sudah ada sebelum perda tersebut, kemudian mereka itu sudah mendapatkan, sudah melalui mekanisme. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau sifatnya di luar daripada pasar tradisional,
itu zonasi itu berlaku, Pak. Tapi untuk yang sifatnya di sekitaran pasar tradisional itu nggak masalah kalau mereka itu berdempetan dan segala macam, itu persaingan bebas saja, silakan. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang di luar dari daerah-daerah pasar tersebut. Saya nggak ngerti ini. Terakhir ini kan Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah hasil produk daripada Omnibus Law, yang tujuannya katanya atau yang ada di aturan itu mempermudah kepada semua masyarakat terkait dengan perizinan berusaha. Maka sekarang itu sistem yang dipakai itu adalah OSS. Bukan ini, saudara-saudaraku sekalian. Ayo nama terus berlaku kan IMB kan, komo HO, terus dihapus saya nanti. Aina menggunakan istilah PBG. Jadi semua bangunan, termasuk bangunan keagamaan, bangunan sosial, termasuk juga bangunan yang bersifat investasi, usaha, itu sifatnya itu tidak membutuhkan lagi yang namanya IMB, tapi menggunakan SIM BG. Harus bermitra dengan Ormas dan LSM. Kenapa? Karena Ormas dan LSM itu ada di masyarakat. Jadi otomatis pastinya saya melakukan sidak dan sebagainya itu karena ada laporan dari masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar nanti istilahnya cari pamor. Saya nggak perlu pamor. Yang penting fungsi Komisi 1 konsentrasi di perizinan, kita melihat di lapangan seperti apa. Jadi kadang ada orang menilai salah gitu kan. Padahal saya tidak ada niatan untuk meningkatkan pamor, pencitraan dan sebagainya. Ya. Jadi saya ingin melakukan sesuatu, mumpung saya bisa berbuat terhadap masyarakat, saya lakukan. Jadi sebelum saya diprotes gibah, saya jalan dulu. Jadi bahwa saya tahu pastinya LSM dan Ormas di lapangan gergetan, betul nggak? Nah, saya langsung turun kemarin, gitu saya lihat, saya sidak. Saya tidak membenci minimarket, saya tidak membenci. Ya, justru kita butuh investor di Cimahi, ya butuh, tapi tolong ikut aturan, bukan dijelaskan. Untuk memberikan gambaran sedikit tentang aset, bagus Pak, itu dibahas masalah aset. Sejak saya masuk ke DPRD, dulu saya di Komisi 2 pernah juga sampaikan masalah aset. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban masalah aset, terutama yang diketahui, yang saya tahu dan diketahui, yang saya tahu. Dulu saya pernah jadi pengawal desa Pak, di Kelurahan Suka selama 32 tahun. Saya pengawalnya sangat kaya, sedikit agak tahu tentang aset. Yang sampai hari ini yang belum jelas, terutama penggantiannya itu. Kedua, saya pindah ke Setiamana juga, di sana ada juga kasus masalah aset di Setiamana. Yang pertama, sebagai informasi saja membuat bagian aset yang terkait di Padasuka. Padasuka itu dulu punya tanah eksar, sekarang tanah eksari, dulu punya tanah eksari kurang lebih sekitar 6 hektar Pak, di Padasuka itu. Yang pertama dimohon oleh Koni Jawa untuk pembuatan lapangan tembak yang terbangkit. Itu yang paling pertama pada saat itu wilayahnya masih Pak Koswara, dan saya pada saat itu masih bulan itu. Kita prihatin ini Pak C, saya prihatin terus terang karena apa gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Emang fungsi kita dalam hal ini dinas itu di mana gitu kan, sebagai fungsi pengawasan, sebagai fungsi kontrol gitu kan. Betul ini Pak, udah 2 bulan sudah buka tapi izin belum ada sama sekali. Itu sangat kita sesalkan. Itu yang pertama terkait retail yang ada di Cimahi. Yang terkait tower
atau Bali Tower yang sekarang lagi maraknya gitu, yang cuma nempel-nempel itu sebenarnya itu juga banyak di Cimahi Pak. Banyak sekali Pak, Bali Tower hanya asang nempel di rumah orang gitu kan. Bukan Bali Tower Pak, TBG itu. Hah? TBG Bali Tower semua ada izinnya Pak. Oh ada ya? Iya. Tapi kemarin kita pertanyakan sampai saat ini belum ada jawaban itu, kebetulan ada di lembur sawah. TBG itu ya. Iya, saya takutnya gitu kan. Udah berizin belum itu Bali Tower itu yang nempel-nempel? Terus yang berikutnya Pak, terkait perpanjangan. Ya, izin perpanjangan tower ya. Ini kita mau kebetulan rumah saya ada di belakang ada tower Pak. Dulu memang tower itu masih ada jarak ya antara rumah warga yang satu dengan yang lain. Karena itu udah berdiri mungkin hampir 20 tahun, sekarang banyak rumah di sekitarnya. Nah yang saya tanyakan, sudah belum itu melakukan perpanjangan izin? Sudah belum itu melibatkan masyarakat? Karena sekarang masyarakat dirugikan banget itu. Bahaya itu, dempel itu di Gang Lestari itu, di RW 5, dempel itu sudah. Jadi mohon nanti Bapak dengan dinas-dinas terkait mohon untuk dicek kembali. Itu Pak, yang ada di RT 10 Pak, RT 10 RW 5 Kelurahan Utama. Itu sudah berimpitan dengan rumah masyarakat. Mohon ya Pak ya ditindaklanjuti, tapi saya yakin Bapak akan serius dalam hal ini. Yang berikutnya terkait, saya setuju dengan Kang Sobar gitu kan, terkait sekarang memang banyak gitu kan penganjuk gitu kan, dengan berkedok gitu kan, punten ya kan, simpan pinjam kayak gitu kan, iya, dan sebagainya, padahal itu punten, itu hanya alibi untuk menutupi, padahal di situ punten, yang saya tahu sangat luar biasa masyarakat yang dirugikan. Jadi ini keputusannya dari eksekutif teman-teman, ya, tapi insya Allah kita terus teriakan. Yang Cimahi ini kota lahir saya Pak. Sama lah, satu kebanggaan ketika Cimahi ini menjadi kota yang maju, berbudaya dan agamis itu. Mudah-mudahan ya sama lah, gitu. Perjuangan kita sama gitu. Napasnya dalam hal napas yang sama. Tadi banyak masalah hari ini, ya ayo, kalau kita niatnya baik, saya pikir bisa selesai satu persatu. Kita cicil. Saya bilang ke teman-teman LH hari ini, bagaimana garis padan kita tidak ada hari ini. Ayo kita cicil yuk. Sungai Ciberun, sungai, banyaklah kalau bicara masalah. Kemarin kita rapat dengan BPKAD tentang aset Kang. Kita teriak juga kan, bagaimana pengamanan aset kota Cimahi hari ini yang sudah hampir 22 tahun kan. Akan selesai gitu. Gue ukuran langsung lari untuk membantu. Nah ini beberapa poin yang kami sampaikan kepada bapak-bapak itu semua, termasuk banyak hal yang menjadi acuan Pak Ormas LSM seperti tower. Tidak, gue ukuran langsung lari untuk membantu. Nah ini beberapa poin yang kami sampaikan kepada bapak-bapak itu semua, termasuk banyak hal yang menjadi acuan Pak Ormas LSM seperti tower. Tidak. Kalau tidak dicicil, saya pikir nggak akan selesai Pak. Pemibu saya itu nggak akan selesai. Tapi kalau ada niatan dicicil, insya Allah. Kita rekomendasi kemarin, bagaimana tanah-tanah cari di Kota Cimahi asetnya diamankan lagi. Saya akan evaluasi di 6 bulan ke depan. Saya sudah teriak sama Pak Ketua Komisi. Tanah cari ini kan, sehingga tanah tidak bertuan dan tidak diurus. Saya analogikan ke teman-teman. TNI AD itu setiap tahun diukur kan, yang mendiaminya dikasih surat. Kita tidak ada sampai hari ini, padahal masyarakatnya tahu dia duduk di tanah cari. Bingung Pak. Dan 6 bulan ke depan kita akan evaluasi, termasuk kemarin dengan camat juga saya rekomendasi, Pak Camat tolong bantu
bagian aset kepada palura-paluranya supaya ini juga diamankan. Gitu. Kan kebijakan mah kembali lagi kepada kita. Siap. Kalau kitanya niat tulus menegakkan itu aturan, selesai. Tentang retail, saya pikir upah mitos terlanjur mangga. Tetapi tolong nanti kalau ada retail itu duduk di tengah-tengah masyarakat, tolong jangan dikasih izin. Karena itu membunuh masyarakat kita sendiri. Jangan, Pak RW kadang-kadang ya, punten, saya tidak akan menyalahkan. Bapak-bapak bisa lihat di daerah pojok sana tidak ada, alhamdulillah. Sampai ke bawah daerah saya, karena kita komitmen, Pak. Di luar saya mana? Kecuali daerah Sontong tuh. Dan alhamdulillah ada beberapa memang tidak sesuai dengan aturan, sudah ditutup. Nah ini yang harus kita lakukan sama-sama. Kalau tidak memenuhi izin, tutup, selesaikan. Benar. Gitu. Setuju. Kalau itu duduk di tengah masyarakat, jangan dikasih izin, saya pikir selesai. Benar. Tapi kalau teman bermain-main terus, ya tadi itu saya bilang 3 tahun lagi saya muter-muter mulai ujungnya, Pak. Benar. Beres-beres. Karena masalah ini terus timbul, tidak ada niatan kita untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kan? Bagaimana perda ini kita buat yang pro masyarakat, tetapi tidak disosialisasikan ke masyarakat, malah tidak diaplikasikan. Buat apa? Kita punya perda hari tahun ini, Pak, perda santunan kematian. Aplikasinya seperti apa nanti ke depan? Kan gitu. Apa Kominfo itu mensosialisasikannya enggak ke masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa perda ini sudah ada gitu. Hak teman-teman itu kita jamin di saat kapal kaitan terus ayatnya dibantu pemerintah. Ini yang jadi masalah gitu. Kita bikin perda tetapi implementasinya tidak ada di lapangan, buat apa? Sementara kita berjuang, teman-teman berjuang membuat aturan bagaimana itu anggaran supaya pro masyarakat. Iya kan? Tetapi aplikasinya tidak ada di lapangan, buat apa juga gitu. Itu Kang, izin mungkin itu dari saya. Ya mudah-mudahan Pak, tadi saya bilang, ayo Pak, ayo orang sasaran, orang cicil. Insya Allah selesai lah. Kalau kita cicil, ada niatan untuk menyelesaikan itu. Terima kasih Pak Ketua, izin teman-teman sekalian kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon maaf. Tapi menyarius lagi Pak, kalau sudah Insya Allah ya gitu. Atau nawan, terkait minimarket, abi miris oke nembe Pak Nurdin, berapa minimarket yang disangkan? Begitu sampah satu, dapat abdi apa? Belokan yang punya izin. Begitu mau ke Gibas ada Alfa, itu belum juga data DKP. Perizinan sebagai apa? Administrasi. Jadi kalau di pabrik itu kita bagian finishing kan, kabegetan tanda tangan cap. Jadi kita bagiannya ngeracik. Nah, gitu Pak Nurdin Ketua. Nah, semuanya kita bagian akhir. Makanya kadang saya sambil diskusi, sambil sosialisasi ke masyarakat juga. Kadang image masyarakat atau perizinan itu bukan perizinan eksekutor, bukan semuanya kabegetan administrasi aja. Kita udah sistem online jauh hari sebelum ada undang-undang kita kerja. Akan lebih bilang masalah HO betul. Ada HO, ada SIUP, ada TP, dan ada IUTM, izin usaha toko modern. Dikemas dalam persyaratannya apa salah satunya? Studi kelayakan kan? Studi kelayakan minimarket di dalamnya itu ada radius, layak, dia bikin kelayakan, layak nggak di sana? Terus di sana terkait UMKM, masuk nggak UMKM-nya dari masyarakat sekitar? Pengelolaan sampahnya harus gimana kan? Ada di sana. Itu studi kelayakan. Terus pegawai berapa kan? 7 orang. Berapa orang bagi-bagi? Yang wilayah dengan luar. Ternyata di rolling. Yang ambil yang tidak keluar kan? Betul kan? Sekarang apa yang harus tidak disangkan? Ada nggak harus disangkanya? Ada. Tapi tiap minggu kan kelilingan kegorokan di Gibas. Jadi kami tahu persis itu. Tiap 11 main burung. Itu persis kan? Tapi anggota. Nah jadi pada waktu pas COVID kan beliau masih kena buka mangprang. Penghasilan saya mangprang. Mangprang, jeneng biasa lah hiburan kan. Nah oke, terkait minimarket. Nah itu, kalau dulu sebelum HO, saya nyampe ngekos di Cimahi minimarket saya tahu kan mana yang berizin, mana yang tidak. Nyampe ada IUTM. Tapi setelah
ada undang-undang cipta kerja, kita nggak bisa gimana. Kenapa? Mereka itu modalnya itu kadang 200, kadang 300, dan itu kecil, bukan kecil, mikro. Kecil yang besar kalau nggak salah, kecil. Jadi itu risiko rendah, coba. Kalau risiko rendah itu kalau dengan NIB aja dia sudah jadi izin. Itu undang-undang. Terus Perda dikemanakan kan? Perda sesama minimarket 100 meter, di pasar tradisional 200 meter dikemanakan kan? Nah itu, nah sekarang orang mau berpikir minimarket yang dilihat itu awalnya atau akhirnya. Setelah ada NIB langsung aja buka. Betul kami ya? Saya udah punya NIB. Terus bangunannya atau nggak perizinan? Itu sudah ada YB-nya nggak belum? PBG-nya sekarang dapat SP lah mungkin tata ruang, tata bangunan. Yang lu bikin di Skoda Koperin. Anda jangan dulu buka dikarenakan Anda bicara halal, Anda bicara UMKM, betul? Anda bicara gerai. Gimana kalau dalamnya ngejual bom atom? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Itu yang nangah namanya. Jadi masing-masing punya tupoksi masing-masing. Kalau langsung ke perizinan, kita nggak bergetan aja tahu jadi gitu kan. Lagi pula proses sekarang itu, kalau yang namanya izin udah sistem online kan. Contoh mau bikin PPG, kalau sudah masuk yang online ke Jakarta, diverifikasi ke PUPR, lantas turun ke bawah, dari bawah itu tinggal ngeklik kan. 1 jam 1 hari beres. Betul apa kali ya? 1 hari beres PPG. Dengan ada gambar. Kalau dulu mah, jadi ini polanya bukan kalau dulu DPP itu ngumpul semua sana ya, Bu ya, Pak Ketua. Kalau sekarang enggak, masing-masing dinas sudah matang, baru lempar perizinan, cuma klik aja, jadi brevet aja. Itu pun juga sama tower. Esensi akhir tower apa itu? PBG. Tapi kan mereka pada bangun. Contohnya misalkan, contohnya di atas. Semua ke perizinan itu nggak tahu apa-apa. Kontrolnya makanya kalau tower itu ada bikin satgas Kominfo Arkus, ya. Di sana membawahi masing-masing dinas, ada Satpol PP-nya, ada PPTSP-nya, itu kan. Jadi ya bisa dikomunikasi, bisa ngobrol gitu kan. Perumahan sama kan, itu kata Pak Kadin. Jadi, nah sekarang bukan darah disangka itu sebagian karena KPU, tapi kan rekom dari KPU sudah nggak ada, Pak Nurdin. Setelah ada undang-undang cipta kerja, paling kalau KPU itu mereka cuma mengeluarkan saran teknis, KDB-nya harus berapa, itu kan KGB-nya harus berapa, bukan rekomendasi lagi. Nah, cuman pengusaha mentang-mentang sudah NIB langsung bikin, itu kan ada aturannya. Ibaratnya gini Bu Punten, orang tidur dulu baru nikah. Kita berpikirnya kalau dulu mah kan harus nikah dulu, dapat surat baru nikah gitu loh maksudnya gitu. Bisa itu mengilustrasikannya gitu kan. Kalau sekarang mah bikin dulu aja lah minimarket, toko-tokonya, makanya lihat semuanya pro dan kontra perizinan kata Rosan jelasin outnya undang-undang cipta kerja. Dan terakhir ini kata Pak itu Morogin itu salah satu yang sepengetahuan saya, kalau udah bicara jasa keuangan itu harus ada OJK, otoritas jasa keuangan, dan itu yang Bapak dari Jakarta dari pusat. Cuman yang saya tahu mereka itu kan sembunyi senyap. Begitu tanya aspek legalitasnya kan, mereka berlindung di bawah yayasan dan koperasi, betul. Lantas koperasi siapa yang di bawah koperasi? Apalagi sekarang kan dengan ada NIB dari pusat, nah itu jadi melindungi NIB kan, bener-bener kan. Nah kontrol dari masyarakat ya gimana? Itu di sisi lain juga setelah ada undang-undang kan nggak boleh ada turunannya kan? Nah itu kan maksudnya. Jadi kami dengan senang hati, jadi kami bisa menjelaskan biar lebih lagi kita bisa lebih sharing lagi kan, bisa dibantu. Terus juga udah bisa ngobrol dengan Pak Ketua. Nah, biasanya abang isi uswaya kan ngobrol lokal gitu. Hari Minggu teh. Gitu aja mungkin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya akan menjelaskan tupoksi. Ini terkait dengan suatu bangunan atau aturannya izin itu enggak semua di perizinan, tapi ada keterlibatan dari dinas teknis lainnya. Terus perizinan bisa dikeluarkan kalau apabila ada rekomendasi dari dinas teknis, misalnya dari PU mengenai ketata ruangan, dari dinas LH mengenai izin lingkungannya, terus dari
di sub juga ada keterkaitan dengan andalalinnya itu terkait dengan bangkitan lalu lintasnya. Nah ini mungkin saya bisa dibagi dua nih, perizinan itu proses perizinan sebelum PBG dan sesudah PBG, yaitu sebelum ininya Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini mungkin tupoksi kami itu cuma mengeluarkan izin. Jadi tupoksi kami mengeluarkan izin mengenai wasdal terkait dengan bangunannya itu ada di PUPR. Nah, terus mengenai nanti penegakan perdanya mungkin ada di Satpol PP. Nah, kalau diistilahkan di kami itu perizinan itu pasif lah. Jadi istilahnya kalau di ini kan mohon maaf ini mungkin kami itu semacam toilet dan yang mohon izin itu yang memerlukan toilet. Jadi nggak mungkin kami sebagai misalnya toilet mengejar-ngejar yang akan memerlukan itu, tetapi mereka yang memerlukan izin yang harus ke kami. Jadi sifatnya pasif. Jadi nggak mengejar-ngejar apakah ini udah berizin atau belum. Itu ada tugas dari SOPD lain, yaitu dari PUPR mengenai bangunannya. Apabila dengan operasionalnya terkait dengan minimarket mungkin dari Isdagoprin. Nah, mengenai proses perizinan sebuah bangunan ini hukum aja nggak minimarket aja, baik minimarket, perumahan maupun bawah juga ini. Ruko Pak. Iya. Itu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi minimarket itu diwajibkan harus adanya izin prinsip yang ada nanti di tanda-tangannya waktu dulu itu sama wali kota atas arahan dari TKPRD. Yang mana di dalam TKPRD itu ada wakil-wakil dari dinas, baik dinas teknis maupun kami beberapa dinas yang mengasih masukan apakah suatu bangunan itu diizinkan atau enggak gitu. Nah terus kalau dulu sebelum masih IMB, proses IMB itu hampir 90% ada di kami mengenai IPPT setelah setplan yang dikeluarkan PUPR, IPPT di kami, terus gambar pun di kami, terus mengeluarkan izinnya juga di kami. Nah setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, ini malah dibalik. Jadi di kami itu di DPMPTSP hanya 10%. Jadi yang lebih ininya ke dinas teknis, dalam hal ini PUPR, baik itu mengenai PKKPR. Kalau KKPR kalau dulu mah kan ada izin prinsip IPPT yang berhubungan dengan pemampatan ruang. Kalau sekarang itu setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS itu menjadi KKPR, kesesuaian kegiatan pemampatan ruang yang adanya di PUPR. Terus mengenai gambar juga nanti konsultasinya bukan ke kami tetapi ke PUPR. Nah baru setelah ada dikaji di dinas teknis di PUPR, baik itu gambar, struktur dan sebagainya, baru ke kami itu udah ada semacam perhitungan untuk SKRD yang harus dibayarkan oleh pemohon itu. Jadi udah dihitung di dinas teknis dalam hal ini PUPR, baru ke kami kan untuk ditagihkan ke pemohon. Nah setelah SKRD itu dibayarkan ke bank dan kami mendapat ada buktinya bahwa sudah dibayarkan, baru diproses dicetak izinnya kalau sekarang itu. Jadi di kami itu 10% kalau sekarang lah ininya. Jadi itu di SKPD teknis dalam hal ini PUPR, dan izin juga PUPR juga tetap aja masih ada rekomendasi dari dinas teknis lainnya mengenai izin lingkungan, apakah itu SPPL, UKLPL, AMDAL dan sebagainya. Terus harus ada juga mungkin rekomendasi dari ISU mengenai andalalin untuk nantinya apakah suatu bangunan itu akan mempengaruhi terhadap lalu lintas. Itu harus ada kajian dari ISU. Mungkin juga
dipersyaratkan. Nah itu mungkin kalau secara garis besarnya kalau dari perizinan itu, ini juga sama mengenai perumahan juga sama, pada prinsip itu sama dengan izin untuk minimarket dan tower harus ada rekomendasi dari dinas teknis. Agak kehilangan pimpinan karena sudah hampir 8 bulan Pak, tidak ada kabinnya. Kami pun jadi PLT baru 1 bulan gitu Pak. Jadi betul PLT kabin, karena tusi kami itu hanya menyusun standar harga Pak. Terus RKPMD artinya rencana kebutuhan dari tiap OPD. Namun dalam hal ini kami begitu dengar dari Bapak-Bapak sekalian, Kang Nurdin, Lestari Karekan, berterima sekali Pak. Karena terus terang aja begitu kami kemarin pas masuk jadi PLT itu BPK masuk juga Pak. Itu hampir aset yang paling disorot itu aset Pak. Kalau dulu waktu zaman kami di anggarannya, karena kami baru masuk ke aset belum lama Pak, itu BPK menyerot ini dari segi belanja Pak. Belanja betul nggak ini sesuai dengan kwitansi gitu Pak. Tapi sekarang yang disoroti justru dari aset nih Pak. Jadi makanya kami itu ini khawatir karena kami kan sudah 7 tahun ya Pak WTP. Ini kalau begitu kami masuk tiba-tiba BPK ini Cimahi bukan WTP lagi malah jadi beban kita gitu Pak. Terus terang aja. Makanya kami terima sekali-kali Pak Gibas tadi Bapak sudah menyampaikan dari Gunung Bohong Pak. Karena bagaimanapun juga tanpa informasi dari Bapak-Bapak sekalian, kami belum tentu Pak bisa menyelesaikan aset yang segitu banyaknya, apalagi yang emang dari pindahan yang dari kabupaten gitu Pak. Jadi mereka kasih ke kami Pak, ini umpamanya ada di jalan A, luasnya hanya sekian meter tapi tidak ada batas-batasnya nih Pak. Jadi kami pun begitu mau ke lapangan, ini batasnya sebelah mana nih? Udah kami coba ke provinsi, dari provinsi juga nggak tahu di batasnya di mana gitu. Nah mungkin dengan adanya audiensi ini kami terima sekali-kali Pak Nurdin, mungkin lebih hafal lagi kan di lapangan nih informasi ke kami tadi seperti yang dari Gunung Bohong, mungkin karena Pak RW lebih hafal sekali ya Pak ya. Ini tanah Pemkot umpamanya ini pindahan dari kabupaten, mungkin kami terima sekali begitu dapat dari informasi dari bapak-bapak ini tanah milik Pemkot Cimahi, mungkin kami insya Allah mungkin Pak dapat informasi dari bapak sekalian terima kasih sekali Pak Bapak sebagai mungkin dari ormas bagian dari kami juga Pak, karena tidak mungkin kami mengurus sendiri Pak aset-aset yang segitu banyaknya yang emang pemberian dari kabupaten Pak, terus terangannya sampai sekarang belum begitu banyak yang tergarap Pak.